tasawuf itu termasuk daripada Syariat Islam. syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat TKNN, terima kasih sudah menyaksikan, mendengarkan podcast tasawuf dari TKN News. Hari ini saya Saiful Jarrah akan mendampingi teman-teman sekalian. Kita akan membahas nih, mengulik satu buah kitab, tapi kita bawain nanti insya Allah dengan santai, dengan Al-Ustadz Aga Faizal Sadeli. Ini kitab apa Ustadz? Nama judulnya itu? Waduh, ini ya kitabnya Al-Iqlam. Al-Iqlam. Al-Iqlam apa artinya? Ya biasalah, ketika orang Arab itu memberikan nama kan Al-Iqlam. Al-Iqlam. Bi anna tasawufa min syariatil Islam. Oh, ini jadi nama kitabnya Al-Iqlam. Al-Iqlam. Bi anna tasawuf min syariatil Islam. Iya, jadi tasawuf itu termasuk daripada Syariat Islam. syariat Islam. Waduh. Ini Iya. kitab ini pengarangnya siapa, Ustaz? Alhamdulillah kita dapat ini pengarangnya daripada Syekh Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Al-Ghumari. Ya. Maroko, Ustaz ya? Maroko beliau. Maroko, Maghrib. Maghrib. Insyaallah. Ini kalau boleh tahu nih, Ustaz, ini dulu awal mula bisa mengarang atau menyusun kitab ini dulu ceritanya gimana tuh, Ustaz? Syekh Abdullah tuh. Jadi Syekh Abdullah itu yang kalau kita cermati dalam kitab ini, bahwasanya beliau itu mengarang kitab ini untuk membantah daripada tuduhan-tuduhan orang-orang yang menganggap tasawuf itu perbuatan-perbuatan yang katakan melewati daripada batasan agama, seperti perbuatan bid'ah atau khurafat yang katakan tidak ada dalam Islam. Akan tapi beliau di sini mengemas kitab ini dengan sangat bagus, sangat indah penyusunannya, didasari daripada poin-poin yang katakan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oke, ini sampai sini dulu, Ustaz. Oke, ya. Jadi sunnah. dulu nih tasawuf ini, bi'anna tasawuf min syariatil Islam ini dikarang oleh Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari itu untuk membantah, melawan. Betul. Berarti tasawuf ini ada sebagian orang yang menganggapnya penyelewengan dari agama, justru orang belajar tasawuf. Orang bertasawuf justru melakukan hal yang bid'ah, khurafat. Bahkan dianggap sempalan. Betul. Dari agama. Padahal ini justru di sini dikemas, disusun secara ilmiah oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari ini untuk mengembalikan bahwasanya tasawuf ini bagian dari syariat Islam loh, gitu ya. Betul ya. Oke. Jadi tuduhan seperti itu tuh tidak benar. Kalaupun ada yang tidak benar tuh ya hanya oknum-oknum yang tidak berlandaskan dengan asal yang ditetapkan oleh para ulama-ulama yang berasal dari Al-Quran juga Al-Hadis. Seperti itu. Oke. Jadi nggak boleh sembarangan asal nuduh, Ustaz ya. Nah iya, Gitu. makanya harus bertanya dulu. Kalau pengen nuduh baca dulu kitab ini. Ya, tabayun dulu lah. Tabayun dulu. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih, Ustaz, ini di dalam kitab ini itu ada apa aja di sini, Ustaz? Jadi dalam kitab ini Secara garis besar tuh. secara garis besar ya, di sini poin-poinnya kayak misalkan masalah ilmu batin, ilmu zahir, kemudian al-mukasyafah, kemudian Istilah-istilah yang ada di istilah tasawuf ya. tasawuf ya. Ada hilaku zikir dan juga al-ismul mufrad dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Yang katakan istilah seperti itu aslinya di Quran sudah ada. Terutama kayak masalah istilah kayak zuhud, itu di Quran ada. Masalah syukur, tawakal, itu di Quran ada semuanya. Ada semua. Sampai membahas wali-wali juga ada. Wali-wali juga ada. Ada wali Allah solihin, dan juga di hadis ada wali autad, wali badal, Wali ada. badal. Jadi bukan karangan ulama itu bukan ya. karangan ulama. Bukan karangan ulama. Ini bukan hoax ya, Ustaz ya. Bukan, ya. Jadi jangan sampai orang bicara ini wali abdal, wali aktab, wali apa lagi, Ustaz? Nujaba, ada nukoba dan dan lain Itu, sebagainya. ya memang ada dasar-dasar. Di kitab ini dibahas, Ustaz ya. Terutama wali abdal dan wali aftad. Dalam wali abdal itu bahas panjang sekali. Oh iya. Oke, itu secara garis besar. Jadi di dalam ini dijelaskan bagaimana Syekh Abdullah itu
ingin meluruskan pandangan tentang orang-orang yang menyalah pahami mengenai tasawuf. Itu satu. Yeah. Terus yang kedua, Syekh Abdullah juga membahas mengenai kandungan-kandungan yang ada di dalam tasawuf dan itu sebenarnya sudah dikaji di dalam Al-Quran dan Sunnah. Betul. Kemudian yang ketiga, dibahas juga istilah-istilah yang selama ini atau mustalahat fi ilmi tasawuf. Istilah-istilah yang dikenal luas di dalam ilmu tasawuf ini dipaparkan secara ilmiah gitu Ustaz ya. Iya, betul sekali. Ya. Makanya baca dulu. Baca dulu. Oke. Al-i'lam bi anna tasawuf min syariatil Islam. Jadi enggak usah ragu Ustaz ya. Tidak ragu. Enggak usah ragu. Ketika orang belajar tasawuf enggak usah ragu, berarti belajar syarat Islam. Ketika orang belajar syarat Islam, berarti dia ingin menjalankan agama secara utuh. Betul. Begitu, Ustaz ya? Jadi kalau orang yang katakan ini syariat Islam, tapi dia tidak memandang sudut sini, berarti belum sempurna dia. Oke. Emang apa aja tuh, Ustaz? Jadi dalam pilar agama tuh apa pilar aja? agama itu kan ada 3. Ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Kalau misalkan dari iman itu kan nanti para ulama memutuskan tuh namanya ilmunya ilmu akidah. Ilmu akidah atau ilmu usul lah katakan. Ilmu usul. Nah, sehingga para ulama menentukan atau merumuskan dengan ilmu tauhid katakan. Banyak ilmu tauhid. Kalau kita sebagai orang yang katakan di Indonesia yang mayoritas adalah mengikuti Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ya, mengikuti pendapatnya atau rumusan yang dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu wajib bagi kita. Wajib bagi kita. Dan juga kayak misalnya masalah fikih ya. Fikih. Itu kan dalam Islam itu timbul ilmu fikih. Nah, untuk mempermudah kita mengambil ilmu fikih itu, maka ulama sudah membuat, artinya meringkas daripada Quran hadis dengan membuat mazhab-mazhab. Terutama mazhab yang 4 ini mazhab dari mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah, Hanafi, kemudian mazhab Malik, kemudian mazhab Syafi'i dan juga mazhab Ahmad bin Hambal. Dan yang terakhir yang ini yang katakan mazhab tasawuf. Ya, mazhab tasawuf yang jarang sekali orang membahasnya. Kalaupun sekali membahasnya ada rada-rada, wah ini saya masih muda. Ya, ini orang tua saja yang udah mau dekat-dekat mati ya. Gitu ya. Tapi bukan itu padahal mati itu kan masalah bukan perkara nanti nunggu tua ya. Bagi zaman sekarang lah. Katakan tiba-tiba suaranya biasa saja, enggak lama kemudian enggak ada kabar itu udah wafat. Nah, makanya dalam yang rukun yang ketiga ihsan ini timbul masalah ilmu tasawuf ya. Oke. Dari iman itu muncul namanya ilmu tauhid. Kemudian dari Islam nih ilmu fikih. Dari ihsan nih muncul ilmu tasawuf. Iya, betul. Jadi ketiga ilmu ini wajib dipelajari. Betul. Oke. Itu saya juga itu ada di kitab apa itu namanya? Itu Syekh Muhammad Syato Adimiyati ya? Iya. Itu Syato ya. Itu 3 ilmu itu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Betul. Itu dan ini itu penting. Dan ini jangan nunggu usia 40 tahun gitu Ustaz. Iya, betul. Gitu. Sebagaimana yang ketika orang belajar wudu, iya masa nunggu 40 tahun. Repot nanti. Jadi ketiga ilmu ini penting untuk dipelajari. Iman ini beracuan pada hadis Jibril itu. Hadis Jibril yang masyhur sekali ya. Bahwasanya setelah itu Rasulullah mengatakan inilah Jibril mengajarkan agama kepada kalian. Berarti iman, Islam dan ihsan merupakan agama. Ada itu. 3 pilar ini yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim. Gitu. Ini Ustadz kan ngajar ini di majelis mana Ustadz? Ya alhamdulillah kita awal mulanya ya asalnya ya. Kita menanya guru kami Kiai Haji Muhammad Daniel Hafiz selaku guru kami, mursyid kami. Bagaimana Kiai kita ingin mengadakan majelis di namanya majelis As-Salafiyah. Santai As-Salafiyah ya. Nah, kemudian beliau menyarankan udah ini aja dengan kitab Sadah Gumariyah mengenai tasawuf. Ya, sami'na wa ta'na mengikuti guru kita. Alhamdulillah kita kaji kitab ini ya sudah berjalan setahun lebih lah ya.
Tahun lebih. Udah lama sih. Dulu antum ngaji ini dengan Syekh Yusri langsung ya? Kalau saya arahan dari Kiai ini saja. Oh, langsung Iya, arahan. iya. Karena dulu saya ada hajat yang lain jadi nggak bisa ikut. Nggak bisa ikut, Masya Iya. Allah. Nggak ikut aja langsung suruh ngajar. Iya, saya juga bingung ini. Ya, isyarat beliau, arahan beliau ya kita Suruh sami'na wa ngajar. ta'na Iya. dah. Ya ibarat anak kecil nih Tat. Iya. Disuruh sama bapaknya ke warung gitu. Nah, beliin bapak gula. Itu kan anak pasti dikasih ongkos. Betul itu. Nah, antum disuruh ngajar, itu nggak mungkin kalau Itu luar biasanya energi daripada doa guru-guru kita itu. kita. Tapi jadi lebih mudah Sat ya. Alhamdulillah kita menjelaskannya mudah ya, dengan gitu ada saja keterbukaan kita menjelaskannya. Ya mungkin tinggal pengamalan saja, kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkannya itu. Itu yang berat Ini itu. murid-murid ada pertanyaan-pertanyaan nggak waktu diajarin nih? Nah, biasanya sih karena kita ngajinya dibarengi ada wirid-wirid yang lainnya, jadi ini sekilas. Oh, jadi sebelum ngaji wiridan dulu. Ya kita baca burda, kemudian baca kitab ini, di akhir dengan itu doa istighosah Imam Nasir Ad-Dir'i. Oh, Ya, karena kita apalagi kondisi sekarang ini ya, itu merupakan doa yang sangat luar biasa yang katakan kalau kata diriwayatnya bahwasanya itu beliau tuh awal mulanya orang yang fakir sehingga nggak punya alas untuk tidur ya. Imam Ad-Dir'i deh. Iya betul, awal mulanya demikian. Tapi ketika beliau dikasih tikar sama seseorang, beliau langsung naruh kitab-kitabnya dia stiker tersebut, dia tetap di situ juga di tanah tidurnya. Oh, Masya Allah, luar biasa itu. jadi ini orang fakir Zat. Fakir awal mulanya demikian. Awal mulanya. Tapi beliau min aulia ini. Iya, min aulia. Dan beliau juga seorang mujahid. Nah, ketika beliau melawan penjajah, Orang mana Zat? beliau orang Maroko. Orang Maroko. Maroko juga. Jadi beliau berdoa dengan doa istighosah Imam Nasir Ad-Dir'i itu ketika mau perang lawan itu dulu, berperang lawan itu dulu. Alhamdulillah dimudahkan beliau. Jadi salah satu doa yang mujarab dipakai oleh pejuang pada saat itu. Iya, Itu doanya doa istighosah Imam Nasir Ad-Dir'i. Imam Nasir Ad-Dir'i namanya, Masya Allah. Itu awal mula sebelum diangkat menjadi waliullah, emang fakir apa memang? Ya dalam riwayat dalam pendapatnya Azhar Kali ya, dalam kitabnya itu sekutip itu saja. Cuma itu aja yang disebutkan. Ya, disebutin itu saja. Masya Allah. Jadi rutin nih santri-santri. Rutin kita baca itu ya sebagai ya Doa usaha tolak kita. bala juga ya, doa tolak bala supaya pada sehat ya. Amin, amin, amin. Anak berapa Zat? Alhamdulillah ada 2. Alhamdulillah. Masih kecil-kecil, masih wah rewelin. saya kira tadi istrinya 2 gitu. Waduh. Tapi itu dari satu istri ya? Alhamdulillah satu saja cukup. Saya kira dah. 2 di satu-satu. Aduh, itu juga ada. Alhamdulillah. Emang kalau kita belajar tasawuf tuh yang paling enak. Belajar tasawuf itu memang sambil kita praktekin, Tat. Wah iya betul itu harus. Ya kalau nggak diamalkan ya Susah, Tat ya. usah dan juga omong kosong. Aduh ya. Oke, atas tasawuf itu bukan sekedar ilmu, Tat ya. Wah, betul ya. Karena kan dari definisi aja kan Definisi apa, Tat? ihsan apa? Definisi kan dari hadis tersebut ya. Anta Anta'budallah. Oh iya. Ya. Fa anta budallaha Ka'annaka tarahu. ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya engkau beribadah pada Allah seakan-akan ya Allah melihat engkau melihat Allah. Tapi kalau kamu nggak bisa ya Allah ngeliat kamu. maka Allah melihat kamu. Ya. Merasakan kehadiran Allah ya. Ya, itu muraqabah dan juga musyahadah itu. Musyahadah. Ini kan Masya Allah. ini mungkin kajian atau pembahasan yang nggak mudah, Ustaz. Betul, sangat-sangat tidak mudah. Tidak mudah, bukan hanya untuk sampai ke sana, bahkan untuk memahami kalimat itu aja. Betul, sangat-sangat Itu kan sangat nggak mudah, Ustaz. harus butuh bimbingan guru untuk Harusnya guru. bisa mencapai pemahaman tersebut. Ya. Seringkali kan orang membaca secara pribadi dan mentafsirkan sendiri, menginterpretasikan sendiri, akhirnya timbul pemahaman sendiri, itu yang bahaya. Nah kita makanya harus butuh kepada guru untuk bimbingan kita dalam berkehidupan. Itu harus semestinya. Karena siapa ya? Gimana bahasa ini, Ustaz?
man laisa lahu Nah, ustadzun, ya. ya, man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Syaitan. Nah. Siapa orang yang enggak punya guru, Guru, maka gurunya maka gurunya syaitan. Naudzubillah min dzalik. Satu, orang bertasawuf perlu guru. Betul. Dan waktu kita bertasawuf berarti kita menjalankan syarat Islam. Mm-mm. Yang ketiga, yang ingin saya tanyakan tadi menarik itu tentang al-auliya, Ustaz. Mhm. Tentang al-auliya. Tadi Ustaz bilang ada an-nujaba, kemudian al-aqtab, Mm-mm. kemudian wali abdal. Mm-mm. Ini diantara wali-wali yang memang disebutkan salah satunya ya di pembahasan kitab ini, Ustaz, Iya, ya. betul. Ini salah satu yang ingin saya tanyakan itu gini, Ustaz. Wali itu kan ada yang nampak, bisa kita kenal, bisa dengan mudah kita ketahui. Bisa jadi karena memang sudah masyhur. Ibaratnya orang sudah muttafaq alaih beliau adalah wali. Iya. Tapi ada juga memang wali-wali yang nggak nampak, nggak kelihatan gitu. Sebagaimana jumlah nabi dan jumlah rasul kan ada nabi-nabi yang emang kita ketahui, wajib kita main. Ada juga memang nabi-nabi yang nggak kita kenal. Iya, dan Jumlahnya justru lebih banyak yang nggak kita kenal. Kan? iya betul. Iya. Ini jangan-jangan wali-wali yang tadi antum sebutin ini nih memang kita walau alam ya. Jadi yang tahu derajat wali-wali ini siapa, Ustaz? Ya la ya'riful waliya illal waliyu. Yang mengerti wali hanya Wali. seorang wali. Ketika mereka udah tercatat sebagai wali ya. Yang ngerti wali juga. Ya, Iya. masa kita wah ini ya, paling yang dalnya jelas itu di antara hadis Nabi itu tentang wali abdal itu. Yang jumlahnya ada berapa? 40 ya? Iya, ada Ya, 40. 40 itu. Jadi memang Setiap masa, Ustaz ya? setiap masa ketika satu wafat maka digantikan dengan wali yang lain. Wali yang lain. Ya, karena itu kasih Allah ya, luar biasa ya. Tapi aslinya wali itu kan setiap orang juga bisa jadi wali juga ya. Waliul mukminin ya. Allah merupakan walinya orang mukmin. Iya, iya. Ya, cuman tahapan tertentu ada tingkatan juga wali yang ini, wali yang ini, wali yang ini gitu. Ini saya sempat baca, Ustaz, tentang wali abdal yang ada di sini nih. Itu ada poin yang menarik, itu kalau dikaitkan dengan salah satu ajaran Abah Hanum. Bagaimana itu? Itu ada kata mutiara, itu ada 5 kata mutiara, salah satunya gini. Dari Syekh Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Masya Allah. Nah, rupanya kata mutiara itu di dalam kitab ini, Ustaz, itu adalah syarat untuk menjadi wali abdal. Oh iya. Iya betul. Syarat untuk menjadi wali abdal. Jadi kalau kita bisa ngamalin itu, Ustaz, insya Allah bisa diangkat jadi wali. Oh iya, berat syaratnya. Berat banget, Ustaz. Harus kita jangankan ini, kita sayang sama orang yang sayang sama kita juga belum tentu. Apalagi kita harus sayang kepada orang yang membenci atau menyakiti kita. Betul itu. Ini berat, Ustaz. Ini nggak ada peperangan kalau begini, Ustaz. Iya. Sama kayak seperti siapa dulu, Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun. Ketika Allah sabdakan wakula lahu qaulan layyina. Ya. Dan katakanlah wahai Nabi Musa dan juga Nabi Harun, berkata kepada siapa? Kepada Fir'aun ya. Yang sudah amat. Qaulan layyin dengan lemah lembut ya Allah. Padahal udah musuhnya luar biasa. Iya. Allah ya Allah. Itu yang saya temukan lah, salah satu temukan, dan ada kaitannya dengan betul di wali abdal, ajaran Abah Hanum. Jadi rupanya kata mutiara itu nggak sembarang kata mutiara. Kata mutiara itu adalah syarat untuk menjadi wali abdal. Dan itu yang mungkin nggak kita sadari gitu. Rupanya guru kita sudah menulis itu, cuman nggak ditulis aja tuh, Tat. Judulnya kata mutiara. Kalau saya ditulis syarat menjadi wali abdal, orang berebutan kalau, Ustaz. Iya betul. Namanya mutiara kan ada di dalam. Iya. Udah di dalam lautan, ngambilnya juga nggak gampang. Di dalam cangkang perlu diambil lagi. Iya. Artinya kan betul-betul
Betul. Ya karena emang guru-guru kita itu, para ulama-ulama kita, khususnya ulama sepuh kita, para kiai kita itu kan, beliau ngasih amalan pada kita, udah amalin aja. Nah, sering begitu Tat ya. Tidak menyebutkan nih faedahnya apa, khasiatnya apa, enggak. Takutnya salah niat Tat. Salah niat, terus ketika sudah tercapai nggak istiqomah lagi. Oh iya, karena udah tercapai niatnya. Iya udah, sebenarnya udah saya udah bubar. Jadi sebenarnya guru itu kalau ngasih kita amalan, ngasih kita pengajaran, ilmu, itu sebenarnya juga disertai kewaspadaan. Supaya kita tidak terlena, Iya. terlalai Iya. oleh tujuan-tujuan tadi, benar Iya Ustaz? betul. Kalau saya juga ingat kiai saya, Kiai Al-Makfur lah, Kiai Haji Masuri Abdul Mughni ya, yang di Al-Hikmah Ya. Brebes itu. Beliau itu kalau ngasih amalan pada kita, udah amalin aja. Amalin aja. Nggak pernah ngasih tahu khasiatnya apa, khasiatnya apa. Karena dengan mengamalkan, dengan keistiqomahan itu membangun sebuah hasil yang kita raih gitu. Iya. Ketika kita berhenti, udah selesai. Padahal justru rezeki yang sebenarnya itu waktu dia istiqomah. Iya betul. Makanya disebut al istiqomah tuh khairum min alfi karomah. Iya betul. Itu yang mahal Ustaz ya. Betul betul. Masya Allah. Makanya kalau guru saya juga pernah bilang gini, Kiai Muklas Hasim, kalau kita nyari karomah itu kan nyari kolong. Kolong ada isinya enggak? Nggak ada. ada. Bentuk enggak ada. Nggak ada. Nah kalau istiqomah itu ya mejanya itu. Mejanya itu. Jadi karomah itu Iya. adanya di kolongnya istiqomah. Iya. Bagaimana dapat kolong kalau udah nggak ada mejanya? Oh iya. Istiqomah itu ya mejanya, kolongnya itu Bagian. karomahnya itu. Oh iya. Yang penting istiqomah dah. Yang penting istiqomah. Jadi orang kalau ngamalin wiridan, Iya. zikir, jangan berharap cari karomah. Iya, udah istiqomah aja dulu. Nanti Allah bakal memberikan yang terbaik, bahkan lebih daripada yang itu gitu. Iya. Bahkan ada hadis kan, Dat? Siapa yang disibukkan oleh zikir mengingat kepadaku, Allah akan kasih lebih baik dari Lebih daripada itu. lebih Afdalan dari min yang biasa orang-orang pinta. Iya, betul. Masya Allah. Rupanya emang guru-guru kita ngejaga hati kita. Iya, biar kita ingat Ingat. lillah ta'ala, bukan karena lisyai'in sesuatu, bukan. Iya benar Ustaz. Tapi itulah yang memotivasi Ustadz ngajar itu Ustadz ya. Ya begitulah. Ya karena emang kita ngajar itu ya tafaul, karena guru-guru kita juga, karena guru kita mengajar dari pagi sampai sore ya, kita juga ikut seperti itu. Tafaulan. Ya ngikut lah, Ngikut. gaya beliau lah. Ya karena sebagai santrinya ikut siapa lagi sih? Kalau kita ngidolakan orang lain, Iya. siapa yang mau kita idolakan ya? Kita paling mengidolakan kiai-kiai kita, guru-guru kita. Iya. Itu dah. Jadi memang istiqomah ngajar itu selain apa namanya? Selain memang bukan hanya menambah wawasan si murid, Heeh. murid bertambah ilmu, tapi sebenarnya juga kita nih yang ngajar yang sedang betul. diislah. Bener Ustaz? Betul sekali. Wah, saya merasakan luar biasa. Barokah daripada kiai-kiai kita. Masya Allah. Gitu dah. Lewat ngajar ya. Iya, iya. Makanya sengaja banyak ya teman-teman kita nih ustadz-ustadz yang memang ngajar. Rupanya memang dia itu diikat oleh ngajar. Sebenarnya bukan buat memperbaiki orang, Iya. buat Pribadi. memperbaiki kita sendiri. Iya. Karena kan mau nggak mau dia yang dibaca aqwalus sholihin, Iya. aqwalul ulama, Ketika dia menyampaikan dan tidak melaksanakan ya malu sendiri. malu sendiri. Malu, sangat malu. Ya Iya. mungkin wasilahnya seperti itu ya. Jangankan itu Tata. Orang pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung aja. Kalau mau maksiat masuk ke diskotik aja kan malu. Betul ya. Segitu yang zohir Zat ya. Betul tuh. Kita malu, ya kan? Iya. Pakai peci mabok. Malu Ya dong. Allah, Masya iya, Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sebenarnya gini Zat, ada satu ungkapan yang biasa dilontarkan gitu ya. Tadi kan Ustadz bilang sempat menyebut ada oknum-oknum Iya. yang melontarkan ujaran-ujaran, bisa dibilang ujaran kebencian lah, Bisa, bisa. sehingga orang membenci tasawuf, kemudian juga membelokkan apa yang ditujukan oleh ahli-ahli tasawuf yang hakiki gitu. Nah itu salah satu ungkapan mereka itu adalah ketika orang bertasawuf kemudian meninggalkan syariat.
Nah, ini gimana Ustaz? Tanggapan Ustaz nih. Dia bertasawuf tapi meninggalkan syariat. Atau misalnya dia bertasawuf tapi meninggalkan muamalah. Oh, Ada kan istilah kholwat. Ya kan? Kholwat menyendiri, ngumpet. Kemudian juga ada istilah lagi misalnya melakukan riadoh. Oh gitu. Iya, Berarti dia jadi kurang kurang sosialisasi, kurang kontribusi ke masyarakat. Apa betul seperti itu? Iya. Jadi kalau seperti ini saya ingat dengan perkataan ulama, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Tafassak. Ya. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Ya, jadi intinya kedua-duanya harus seimbang di antara kita bertasawuf atau bersyariat, kita mengamalkan ilmu fikih, dan juga kita bertasawuf juga beramal baik. Ya, kalau kita hanya fikih saja, hanya memprioritaskan hanya akal-akalan saja ya, bisa aja misalkan seperti yang masyhur lah, katakanlah orang ketika dia punya emas yang disimpan dan sudah sampai batas nisab untuk membayar zakat mal, kemudian dia kalakalin dipakai kasih ke istrinya. Wah, ini udah mau haul nih, udah mau setahun nih. Supaya nggak kena haul. Iya. Nah, ini kan namanya fasik gitu. Ini namanya culas, Tat. Culas ya. Curang itu akal-akalan tuh. Aduh. Nah, jadi Nah, so yang kedua tuh kalau dia bertasawuf tapi nggak berfikih, ya dia meninggalkan sholatnya, ya. Kalau misalkan dia khalwah, ya ada khalwahnya lah, tapi nggak selama-lamanya atau beda masing-masing ya, tergantung perintah dari gurunya kan ya. Nah, tapi kalau misalkan dia sampai meninggalkan syariat secara total, nggak sholat, kemudian tidak sampai menghalalkan yang diharamkan, ya faqad tazandaq, zindik dia. Nah, yang bagus adalah yang mengumpulkan di antara keduanya, faqad tahaqqaq, maka itu yang mendapat kesejatian daripada agama ini. Jadi orang yang bertasawuf juga harus belajar ilmu fikih. Fikihnya dikuatin. Syurutul wudu, arkanul wudu, arkanus sholat, arkanus siyam, arkanus zakah, arkanul haj. Itu harus tahu tadi ya. Muamalah yang halal seperti apa Ustaz ya. Ya, kalau muamalah kan sesuai kadarnya dia. Ya. Kalau dia pedagang ya harus menguasai perdagangan. Kalau dia ngurusin misalnya usaha rental atau sewa, harus ngerti hukum gimana rental, ijarah. Jadi nggak bisa sendiri nih, kita belajar tasawuf aja nggak bisa tadi ya. Ya harus ada gurunya. Belajar fikih juga berarti ya. Nah, iya harus juga belajar itu. Fikih. Belajar tauhid juga supaya nggak melenceng akidahnya. Betul. Gitu. Terus orang yang belajar fikih bertasawuf juga. Jangan sampai enggak. Betul. Gitu. Jangan sampai kayak tadi tuh. Aduh. Diakalin. Diakal-akalin. Kudunya bayar zakat emas. Emasnya dipakai supaya nggak kena haul. Iya, kan dipakai jadi nggak. Pinter udah tuh. Iya. Aduh. Oke, Tat. Ada pesan nggak, Tat, buat para pengamal thariqah nih, pengamal tasawuf? Ya, mungkin dari Al-Fakir, ya minimal kita mendekati ulama dan mencari tahu, ya minimal tasawuf itu apa, tasawuf. Ketika tahu sudah bisa, nanti bisa kepada yang selanjutnya ya berthariqah gitu. Ya, karena dengan seperti itu kita bisa menyempurnakan agama Islam kita dari iman, Islam dan juga ihsan. Karena rukun ihsan ini katakan yang jarang sekali orang menyebutkannya. Ya, mari kita tingkatkan keimanan kita, keislaman kita. Nah, ihsan jarang disebut-sebut ihsan ini. Nah, jadi ya mari dengan seperti ini kita gaungkan ihsan. Ya, minimal kita berzikir la ilaha illallah itu dulu minimal lah. Karena afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah itu Quran. Afdalu ma ana qultu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal kita berzikir la ilaha illallah dulu. Ya. Nanti ketika itu sudah berjalan, nanti mencari tahu tentang apa gimana tasawuf, kemudian untuk tasawuf secara rapi ya layaknya kita mau ke Monas lah.
kalau kita mau ke Monas tapi kita nggak ngerti rutenya, bisa Nyasar. kesasar kita. Nyasar. Nah maka butuh Bisa juga dipalak orang di jalan dipalak nanti. orang ataupun dia udah megang rute tapi di tengah jalan dia ngelihat ada mainan nih, main situ doang. Lupa. lupa. Sampai bertahun-tahun main situ terus gitu. Iya. Padahal tujuannya mau ke Monas. Nah butuhnya guru adalah membimbing kita untuk sampai bisa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya menjalankan syariat secara sempurna dari jalur ihsan tersebut. Oke. Nah kayak gitu. Karena kalau kita nggak ada guru, waduh repot. Mau ke Monas nggak ngerti, malah nyasar sampai Bekasi. Iya. Apa sampai Karawang bahkan. Mana Monas? Oh sana jauh. Nah seperti itu. Jadi Oke. mari kita belajar, nambah ilmu, ikut majelis taklim, belajar tasawuf itu, dan kalau bisa bertorikoh. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat nih Ustaz. Amin, semoga manfaat. Amin ya Dari rabbal Al-Fakir yang ya cukup ya nggak bisa apa-apa dah. Cuma gini doang Emang dah. kita nih nggak bisa apa-apa Ustaz. Iya. Gitu. Yang bisa apa-apa ya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Gitu. Ya mudah-mudahan Ustaz sehat, Amin. keluarga sehat, Antum santri juga, pada antum. sehat. Antum juga. Amin. Doain Ustaz ya. Ya sama-sama mendoakan lah. Insyaallah. Oke, sobat TKNN, terima kasih sudah menyaksikan, mendengarkan, like, subscribe, komentar. Jangan lupa ya, isi itu kolom komentar tuh kosong tuh diisi, ya. Insyaallah kalau diisi nanti penuh dia. Oke, terima kasih sobat TKNN. Sampai jumpa lagi Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.